Ini saya seorang ibu pengen berbagi kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Kalau secara jasmani seperti yang teman lihat, keadaan kami di sini masih sangat minim ya. Namun terlebih-lebih mulai dari saya berumah tangga, saya banyak mengalami penderitaan, kekurangan uang. Bukan kami tidak bekerja atau malas bekerja, tapi sering kami ditipu orang. Pernah kami mengerjakan tanah orang sampai 40 hektar dalam 3 kali, namun dia tidak menepati janji kalau kami akan mendapat sebahagian dari yang kami kerjakan itu. Kami dapat 4 hektar, tapi setelah di pertengahan jalan mereka malah lain. Singkat cerita, akhirnya kami memilih untuk pergi dari sana. Suatu dorongan di hati kami, kenapa kami mengerjakan ladang orang lain sampai 40 hektar, hanya satu, supaya kami punya tanah, bisa nanam buah-buahan, supaya untuk masa depan bagi anak dan cucu nanti. Ternyata sampai pada hari ini teman semua yang ada di muka bumi ini belum juga kami memiliki sebidang tanah. Tapi puji nama Tuhan, saya sebagai seorang Kristen, saya katakan puji Tuhan, ini ada tanah orang kaya. Ini kami dapat informasi dari teman kalau kami bisa di sini menanam dan juga bisa bikin pondok di sini. Ini kami di sini sudah numpang selama 3 tahun, jalan 4 tahun ini ya. Puji Tuhan. Satu hal dalam hidup ini, semua yang hidup di bumi ini yang perlu kita amati dan kita rasakan, ya mungkin Tuhan yang Maha Kuasa mengizinkan kita dalam penderitaan secara jasmani, tapi yang sebenarnya, yang sesungguhnya adalah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana hati kita, bagaimana jiwa kita, bagaimana pemikiran kita setiap hari dapat diisi oleh segala apa yang dirindukan oleh Tuhan. Jadi bukan yang kelihatan ini yang menjadi dasar kita ke depan. Yang kelihatan ini seperti Tuhan bilang, ini paling dapat kita lihat, kita rasakan 60 atau 70 tahun. Tapi selama-lamanya nanti pengalaman hidup kita ada bersama Tuhan. Ini yang terpenting. Berapalah 70 tahun kita di bumi ini hidup dibanding nanti selama-lamanya kita bersama Tuhan. Tentu pengalaman kita di sana nanti bersama Tuhan yang paling panjang. Tentunya selama umur kita yang 70 tahun itu, semua jiwa yang ada di muka bumi ini, kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita buat supaya kita nampak, supaya kita bisa nanti sampai kepada apa yang dirindukan Tuhan selama kita berada di tempat yang jauh bersama Tuhan dari bumi ini. Kita di sana dapat mengerjakan apa yang Tuhan rindukan. Dan boleh kita sampai, dan saya katakan kepada sahabat semua yang ada di muka bumi ini, boleh saya katakan kita bisa masuk surga. Masuk surga itu bukan mudah dan juga tidak saya katakan susah. Hanya saja ada yang harus membawa kita ke sana. Tentu seseorang yang sudah memiliki atau yang berwenang bisa hidup dan tinggal di surga.
Makanya kita harus selalu berdoa dan bertanya supaya selama umur kita yang 60 tahun dikatakan di Alkitab itu, supaya kita dapat bertanya ini sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan akan apa yang kita buat, supaya nanti gambaran kita setelah kita sampai nanti bersama dengan Tuhan, yaitu umur kita yang selama-lamanya sama dengan gambaran kita selama kita di bumi yang hidup 60 dan sampai 70 tahun saja. Itu indahnya, itulah ajaibnya. Siapapun tidak dapat menyamakan dirinya dalam jangka 70 tahun dengan jangka yang tidak terbatas waktunya. Karena apa? Terlebih-lebih kita di bumi ini, kita tahu banyak yang kita harus hadapi, banyak pergumulan, banyak yang harus kita melalui penderitaan. Tentunya ini tidak mudah. Tapi walaupun saya katakan tidak mudah, bagi saya bagi Tuhan tiada yang mustahil, juga bagi saya sebagai anaknya yang mau terus meneladani dan mengikuti jalannya. Satu hal yang kita perlukan di sini, perlu kita tahu semua sobat di dunia, yang paling perlu kita miliki, yang paling perlu kita tanyakan kepada Tuhan, selama kita masih di bumi ini dengan umur kita yang singkat diberikan Tuhan, kita tanya Tuhan, apa yang kita buat, apa yang Tuhan mau suruh untuk kita lakukan, supaya nanti gambaran kita di bumi ini bisa nanti segambar dengan Tuhan, seperti yang Tuhan rindukan nanti, hingga kita nanti bersama-sama dengan surga di kerajaannya yang kekal. Kita sama-sama memerintah dengan Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi kita, dan dia bisa berkata kepada kita, "Sabaslah wahai engkau temanku yang setia." Karena apa? Saya mendengar di surga pun banyak orang meratap. Apa ratapannya? Yang seharusnya mahkota itu tadi bukan milik orang lain, tetapi dia juga masuk surga. Tapi yang seharusnya menjadi mahkota milik dia itu dimiliki orang lain. Tentunya itu artinya seperti yang kita bilang tadi. Selama 60-70 tahun ini tadi, waktu dia berada di bumi ini, dia tidak bertanya terus kepada Tuhan, gambaran apa yang mau saya buat Tuhan, supaya nanti aku di surga bersamamu, memerintah bersamamu di dalam waktu kekekalan, aku dapat segambar denganmu, dengan yang kau rindukan. Karena memang kemauan Tuhan kepada kita, setiap manusia di muka bumi ini tiada terkecualinya, kita harus segambar dengan Tuhan. Untuk itu semua sahabat yang ada di muka bumi ini, mari kita tanya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, penguasa yang ada di bumi ini, Pencipta langit dan bumi. Kita harus berkata, siapa Tuhan pencipta langit dan bumi, dan siapa Tuhan yang menciptakan kita. Kalau ada teman-teman di bumi ini yang belum tahu siapa sebenarnya pencipta langit dan bumi, dan siapa yang menciptakan kita, karena kita ini bukan manusia biasa. Enggak, kita ini manusia yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Karena kita ini menurut gambar sama, seturut dengan gambar dan rupa Tuhan, maka kita ini dikatakan adalah yang sama, segambar dengan Tuhan. Bahwasanya adalah kita ini adalah manusia yang berharga. Kalaupun banyak manusia menganggap dirinya, banyak manusia di muka bumi ini menganggap atau dia tidak sadar kalau dirinya begitu berharga, itu semua adalah tipuan iblis. Tapi puji nama Tuhan, di sini kita berbagi, saya berbagi dengan semua. Tentunya juga saya pun bisa berbicara ini, tentunya semua karena pertolongan Tuhan, juga karena doa jiwa-jiwa di muka bumi ini kepada saya. Tentunya saya juga berdoa
atau juga saya sangat mengasihi jiwa-jiwa kalau memang ada jiwa yang belum menyadari bahwa dirinya sebagai manusia adalah yang berharga seharga darah Yesus. Yang telah ditumpahkan di kayu salib itu, makanya kita kenapa dikatakan kita seharga darah Yesus. Tidak segan-segan, tidak sayang-sayang Tuhan Yesus itu menumpahkan darahnya di kayu salib untuk penebusan kita, supaya kita yang dari tadinya terkutuk menjadi bebas, yang tadinya kita tidak layak masuk surga menjadi layak masuk surga. Tetap kembali ke dasar kita tadi. Selama kita masih di bumi ini, kita tanya Tuhan, dengan waktu kita yang singkat yang Tuhan berikan di bumi ini, tanya Tuhan, apa yang saya harus buat? Yang perlu kita ingat, kita harus tahu, kita harus berbuat kepada Tuhan. Kalau belum kita berbuat, bahkan belum kita bertanya, kita mulai sekarang harus bertanya kepada Tuhan, apa yang kita buat? Supaya nanti di kekekalan nanti bersama dengan Tuhan, setelah selesai umur kita dari bumi ini, kita segambar dengan Tuhan tadi. Tuhan begitu sangat senang kepada kita. Tidak lagi kita meratap seperti banyak orang-orang di surga meratap. Saya tidak tahu kalau orang di surga itu ada meratap. Ternyata orang yang sudah sampai pun ke kerajaan surga ada yang meratap. Karena mahkota yang seharusnya dia miliki tadi, seperti yang aku bilang tadi, dimiliki orang lain. Kenapa? Karena dia tidak tadi bertanya kepada Tuhan apa yang dia buat selama hidupnya di bumi ini, supaya nanti di kekekalan bersama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi milik saya, tugas apa yang Tuhan sudah mau kukerjakan dengan baik. Tetapi karena mungkin jiwa itu tadi, apa yang dipesankan Tuhan, yang disuruhkan Tuhan kepada dia, tidak dia kerjakan dengan baik semaksimal mungkin. Akhirnya mahkota kemenangan yang dia miliki menjadi milik orang lain. Ini sangat berharga bagi kita ya. Memang secara manusia tidak saja kita terbakar di neraka, karena ya mungkin sebahagian lapisan manusia di muka bumi ini sudah tahu kalau neraka itu ada, dan ada beberapa dan sudah banyak saksi-saksi yang sudah dibawa Tuhan Yesus ke neraka, bahwasanya sangat mengerikan di neraka. Berulat, sebentar sudah melepuh badannya, sebalik lagi, datang lagi ulat tadi. Kalau tadinya ada teman kita di bumi, sebelum ada teman seseorang di bumi yang tidak memberitakan firman kepada dia, kenapa kau tidak memberitakan Injil? Tapi kalau ada juga yang sebaliknya sudah diberitakan firman kepada dia tapi tidak dia menerimanya, dia berada di surga. Itulah di sana semua yang hanya ada hanyalah ratapan. Tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan untuk berdoa. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertanya kepada Tuhan. Tidak ada lagi kesempatan mengatakan umurku yang 60-70 tahun yang kau, ya kalaupun Tuhan ada umur manusia dibuat Tuhan 100 tahun atau bahkan lebih, yaitu ada bonus-bonus dari Tuhan lah itu. Itu tadi kita harus bertanya kepada Tuhan, harus balik ke situ, bertanya kita kepada Tuhan. Sobat semua yang ada di muka bumi ini, apa yang kita buat supaya nanti kita layak bersama Tuhan Yesus di kekekalan, yaitu di surga yang kekal itu, melakukan atau sebagaimana yang Tuhan rindukan nanti jadi dalam hidup kita. Itulah kesenangan Tuhan terhadap diri kita. Kita bertanya mulai dari sekarang kepada Tuhan apa yang kita buat. Tidak peduli umur kita sudah tua, tidak peduli umur kita masih muda. Sekarang kita tanya Tuhan, apa yang kita bisa, yang mau kita lakukan kepada Tuhan supaya di kekekalan nanti Tuhan sangat sayang atau sangat senang melihat kita ada di kerajaannya yang kekal. Puji nama Tuhan. Sampai di sini dulu kesaksian saya. Mungkin di waktu-waktu yang akan datang akan saya tambahkan lagi. Puji nama Tuhan.